dusun, saya dari Baduy ya. Nama saya Mang Dharma. Jadi saya ngadakan kegiatan di sini bikin rumah Baduy gitu ya. Jadi di sini saya beberapa hari ke belakang ya bikin rumah. Ini barang-barang bangunan rumah ini 2 truk kemarin ke sini. Kalau misalkan rumah Baduy jangan ada lebih gitu ya, harus pas gitu. Jadi bentuk rumahnya kayak gini. Jadi kayu-kayunya tergantung, kalau kayu tergantung mana suka ya, kita mau pilih yang mana gitu, tapi bentuk rumah nggak ada yang beda gitu. Saya itu namanya budak ulin disebut, kalau dibilang di saya itu untuk membetulkan kayu-kayu membenarkan condong atau enggak gitu. Jadi kayak seperti seperti timbangan air itu, kayak seperti itu. Ya, kita pertama buat rumah Baduy itu ya nggak asal bikin bangunan saja. Kita ada tata cara. Sebelumnya ya kita berdoa meminta kepada Sang Pencipta untuk kelancaran dalam pembuatan. Terus kita hitung hadap rumah tuh menghadap kemana, yang pasti Wuwung itu menghadap barat gitu kan. Jadi supaya matahari terikut oleh matahari. Terus dari segi bangunan memang seperti pintu segalanya pendek, di samping untuk menangkal air hujan supaya tidak masuk ke dalam, itu kan berarti harus ada agak pendek. Terus dari situ ada sebuah ajaran juga, kalau kita masuk rumah atau keluar rumah itu pasti akan terhalang oleh palang dada lah. Pintu itu ya, pintunya agak pendek, jadi kita harus menunduk. Jadi di situ kita harus keluar rumah, masuk rumah itu harus dengan penuh hormat kepada siapapun.
di dalam rumah tuh nggak ada WC, nggak ada tempat ya, untuk buang air. Karena dalam prinsip kita rumah itu dalam keadaan suci harus bersih, kalau buang kotoran harus keluar gitu. Ya gitu. Kalau misalkan di Baduy harus pakai atap dari daun kirai, pakai injuk, pakai kayu-kayu sama bambu. Nggak boleh pakai alat-alat semacam GRC, semacam alat-alat asbes, nggak boleh gitu. Harus amben-ambennya ini harus bambu, dari bambu. Jadi di Baduy itu nggak boleh melanggar adat, nggak boleh melanggar aturan di Baduy, nggak boleh. Jadi dari nenek moyang kita nggak boleh mewah gitu. Kita memperkenalkan baik dari itu bangunan, arsitektur, terus ketika ada orang yang ingin mengenal Baduy yang nggak jauh-jauh dari area sini bisa mengenal dan bisa ikut sama-sama belajar lah untuk mempelajari apa yang kita kerjakan. Barangkali ada tamu-tamu juga bisa ikut belajar mengenai falsafah-falsafahnya, tatanannya, perilaku-perilaku yang kita keseharian kita, perilaku keseharian kita. Kalau untuk dari segi bangunan, kita atap pakai hatep itu karena hatep lebih kuat, terus injuknya pun itu dia bisa memecah air supaya hantaman dari air hujan segala macam itu terpecah oleh injuk. Terus dari injuk kan punya saluran-saluran, dia keterkaitan antara bulu-bulunya itu dia menyalurkan ke bawah supaya tidak bocor gitu kan. Terus dari bilik memang kita masyarakat Sunda pada umumnya bilik itu sebagai kebutuhan pokok dalam fasilitas untuk
menjalani hidup. Ya seperti dari bambu itu kan kita dari mulai kebun bambunya saja itu untuk fasilitas untuk kebutuhan kita. Dari bambunya saja bisa menghasilkan air. Dari bambunya saja bisa menahan tanah. Dari bambunya saja bisa menahan angin. Jadi dari bambu ini ya kita manfaatkan juga, karena dari bambu juga itu bisa jadi pisau seseket gitu ya, anak sunat gitu kan. Terus kenapa bilik itu juga yang kami percayai juga anti penyakit lah, anti penyakit. Dan terus dari kayu-kayu itu kan itu bahan-bahannya bisa didapat secara alami dan tidak merusak ekosistem mungkin ya. Tidak harus mengeksploitasi gunung gitu kan. Itu yang kita manfaatkan apa yang kita tanam, yang kita manfaatkan apa yang orang tua kita tanam gitu. Yang akan kita wariskan lagi ke anak-anak gitu. Rumah itu adalah bentuk salah satu simbol keselamatan. Kita bisa selamat dari panas, dari angin, dari hujan. Karena bentuknya pun rumah itu kan seperti gunung. Gunung itu kalau kita artikan itu adalah harigu indung. Ya, di mana ibu itu adalah induk daripada keselamatan. Harigu indung itu air susu ibu. Jadi kalau kita menjaga gunung itu akan mengeluarkan air susunya untuk menyelamatkan anak-anaknya, siapapun itu, makhluk-makhluk yang ada di sini yang membutuhkan air gitu kan. Ayo anak-anak muda, kita lestarikan alam budaya leluhur kita. Ayo teman-teman semua, para siapapun, pemuda-pemuda, ayo kita menjaga budaya kita. Karena harkat martabat suatu bangsa bergantung dengan budayanya. Ketika budayanya hancur, maka bangsanya pun akan acak-acakan. Jadi dengan budaya kita banyak belajar, dengan budaya kita bisa hidup, dengan budaya kita bisa selaras dengan hal-hal lainnya. Begitu teman-teman, semangat. Sampurasun.